Halo teman-teman, pagi hari ini kita akan tur virtual tour dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Jadi nama bandara Kota dan Kabupaten Bima adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Jadi perjalanan menuju Kota Bima dari bandara itu memakan waktu kurang lebih 30 menit ya. Nah, jadi teman-teman, di sepanjang perjalanan kita menuju Kota Bima, kita akan telusuri ini berbagai macam tambak, ya, tambak ikan bandeng, ya, dan juga tambak pembuatan garam di sekitar Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima ini. Jadi tambak-tambak ini dia sebenarnya nyambung dengan landasan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Nah, jadi teman-teman, di sini banyak tambak-tambak. Kita akan terus menelusuri teluk, ya. Jadi teluk Bima, ya, sangat panjang. Itu sebabnya hampir dari bandara sampai ke Kota Bima kita akan menelusuri tepi pantai. Itu sebabnya Kota Bima dinobatkan sebagai kota tepian air karena berada di tepian laut. Nah, teman-teman, kita akan menelusuri tepian laut, ya, dari sini sampai menuju Kota Bima, ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman, karena sepanjang perjalanan kita akan disuguhi oleh pemandangan yang begitu indah. Nah, teman-teman bisa saksikan di kiri kita ini ada laut yang begitu jernih dan teduh, dan juga ada gunung-gunung, ya, di area sisi sebelah sana, ya. Nah, jadi inilah situasi perjalanan kita menuju Kota Bima, menyusuri pantai, ya. Nah, teman-teman, di sebelah kanan ini ada sebuah hotel namanya Kalaki Beach. Hotel terdekat dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin sekitar kurang lebih 5 sampai 10 menit. Bagi teman-teman yang tidak menyukai keramaian, bisa juga nginep di Kalaki Beach. Itu salah satu hotel yang cukup bagus karena view-nya langsung ke Teluk Bima, ya. Kita bisa langsung lihat view ke laut, ya, dari hotel. Oke teman-teman, inilah teman-teman laut, ya, di perjalanan kita menuju Kota Bima, ya. Kita tidak akan bosan menelusuri pantai di sini karena pemandangannya cukup menakjubkan, eksotis sekali pemandangan di samping kiri kita, ya, dalam perjalanan menuju Kota Bima. Sekarang kita teman-teman sudah sampai di Pantai Kalaki, ya. Orang-orang menyebutnya Pantai Kalaki adalah pantai favoritnya masyarakat Kota dan Kabupaten Bima untuk berwisata ke pantai ini, ya. Bisa berenang, makan-makan, duduk-duduk santai-santai menikmati suasana di pantai ini, teman-teman. Ya, ini situasinya karena hari ini bukan hari libur, kebetulan ini hari Jumat, ya. Jadi bertepatan dengan sholat, ya. Makanya sholat Jumat, makanya tidak ada pengunjung ke sini. Jadi sangat sepi. Jadi ada tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat santai untuk pengunjung duduk, makan-makan, tidur-tiduran, santai-santai menikmati laut, ya. Nah, teman-teman, ya kurang lebih setengah kilo, ya, panjang dari Pantai Kalaki ini, teman-teman. Nah, kita disuguhi oleh pemandangan laut
dan gunung di kiri kita, di kanan kita. Nah, teman-teman ya, luar biasa pemandangan di sisi kiri kita ini pagi hari ini ya, di pantai Kalaki teman-teman ya. Sangat sepi, tidak ada pengunjungnya saat ini karena hari Jumat. Kita akan mampir sebentar untuk melihat-lihat bagaimana lebih dekat pasir dan air laut di sekitar sini. Teman-teman lihat, sangat jernih sekali air lautnya ya. Nah, ini teman-teman, jernih sekali air lautnya. Ke sana itu Kota Bima di sana teman-teman ya. Ini masih teluk, masih panjang lagi perjalanan kita, kurang lebih masih 20 menit lagi ke Kota Bima menelusuri lautan ini, tepi laut ya. Oke teman-teman, akhirnya sekarang kita sudah sampai di Desa Panda, atau kita kenal dengan nama Taman Panda ya teman-teman. Memang nama desanya adalah Desa Panda ya. Tidak ada panda di sini teman-teman, tapi itu nama desanya, Desa Panda. Saya tidak tahu kenapa dikasih nama Desa Panda ya, mungkin dari bahasa daerah mungkin asalnya. Tapi yang pasti di Desa Panda ini ada Taman Panda dan juga ada berbagai macam rumah-rumah makan ya, kuliner ya, kafe-kafe kuliner yang khususnya menyediakan ikan bakar ya. Di sini menyediakan ikan bakar ya teman-teman. Yang berkunjung ke Bima dari bandara kurang lebih sekitar 10-15 menit, teman-teman bisa menikmati kuliner khas Bima, yaitu kuliner ikan bakar ya di pantai Panda ini teman-teman ya. Ini sudah ya disisikan itu adalah kafe-kafe atau rumah-rumah makan ikan bakar dan juga makanan laut lainnya, dan juga disuguhi dengan minuman khas di Panda ini adalah es kelapa muda, dan juga ada jagung rebus ya, jagung pulut namanya. Jadi jagungnya itu berwarna putih, lembut sekali, berbeda dengan jagung pada umumnya yang berwarna kuning teman-teman. Teman-teman yang berkunjung ke Bima bisa mencoba untuk makan jagung pulut khas Bima yang sungguh berbeda dengan rasa dari jagung di daerah yang lain teman-teman. Jadi jagung rebus ya, terus dimakan ya, dimakan dengan minuman air kelapa muda, es kelapa muda. Wow, itu sungguh asik, apalagi sambil menikmati indahnya panorama laut di depan kita ya. Nah, ini teman-teman, jadi orang makan dari ikan bakar dan juga minum es kelapa dan minuman-minuman yang lain sambil kita menikmati indahnya lautan ya di depan mata kita, yaitu indahnya Teluk Bima yang sangat indah ya teman-teman. Tidak kalah dengan tempat yang lain, teman-teman bisa menyaksikan itu ya. Ada gunung-gunung, ada air laut yang teduh dan sangat indah. Jadi kita sambil menikmati makanan sambil kita nikmati laut. Oke teman-teman, di kanan ini ada namanya Taman Panda. Taman Panda seperti apa, teman-teman bisa mengikuti video berikut ini. Teman-teman lihat, ini sebenarnya adalah rumah-rumah kecil ya, yang merupakan replika dari rumah adat masyarakat Bima ya. Nah, teman-teman, rumah adat khas Bima tapi dalam replika yang kecil. Di atasnya itu, di bawahnya, di tengah-tengahnya itu kita bisa duduk dan santai di sini. Jadi ini sangat panjangnya kurang lebih 300 meter dari sini
Ya, ini sepanjang ini rumah replikanya sama sampai ke sana teman-teman, kurang lebih 300 meter. Nah, di depannya ini juga ada warung-warung kecil yang menjual es kelapa muda dan juga jagung rebus dan makanan-makanan lainnya. Jadi pagi ini sedang situasinya bukan hari libur, jadi pagi-pagi begini tempat ini kosong ya. Nanti sekitar jam 4 jam 5 sore ini tempat ini ramai sekali. Orang-orang akan mencari makan di sini sambil menyaksikan sunset di sore hari ya di Taman Panda ini teman-teman. Di hari libur. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di perbatasan antara kota dan Kabupaten Bima. Kita akan memasuki area kota Bima. Ada gapura selamat datang, yaitu kota Bima, kota tepian air. Oke, ini ya situasi perbatasan kota dan Kabupaten Bima ya teman-teman. Jadi ada di sebelah kiri kita ada sedikit taman di batas kota, taman kecil di perbatasan kota dan Kabupaten Bima ya, seperti ini. Di sebelah kiri kita ada juga menara, kita bisa naik untuk melihat perbatasan ini. Di menara ini yang tingginya kurang lebih 25 meter ya. Kalau kita naik di situ pemandangannya indah sekali, kita bisa lihat laut dan taman di sekitar ini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya tuh pada pagi hari ini teman-teman. Inilah situasi jalan menuju kota Bima ya. Ya memang perbatasannya di situ, tapi perjalanan masih jauh ya. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai di sebuah pantai, namanya Pantai Lawata ya. Jadi sebelum kita memasuki kota Bima, ada namanya tempat wisata favorit bagi warga kota Bima, yaitu Pantai Lawata ya. Pantai ini di dalamnya juga ada berbagai macam kuliner ya, berbagai macam tempat-tempat hiburan, dan juga ada dermaga yang menyeberangkan kita dari dermaga ini menuju daratan di sisi sana. Itu ada pulau kosong, namanya orang Bima bilang pulau kambing ya. Pulau bukan karena ada kambingnya, tapi pulau kosong, tapi tidak tahu sejarahnya mengapa disebut sebagai pulau kambing ya. Ini teman-teman situasinya dekat jalan raya. Pantai ini teman-teman begitu jernih sekali ya. Ya itu ya, lautnya jernih sekali ya teman-teman. Sana Pantai Lawata sebelum kita memasuki pusat kota Bima teman-teman ya. Oke teman-teman, tonton terus ya. Kita akan lanjut lagi untuk masuk lebih dekat lagi menuju kota Bima, kota tepian air. Oke teman-teman, sebelum saya sampai di kota Bima, saya akan beristirahat sejenak di sedikit hutan bakau ya, yang teduh dan membuat rindang ya, sejuk ya. Karena teman-teman tahu bahwa kota Bima adalah salah satu kota terpanas di Indonesia ya. Jam 9 tapi sudah sangat panas sekali, makanya saya berhenti sejenak di hutan bakau ini untuk beristirahat sejenak sebelum masuk ke kota Bima ya. Oke teman-teman, sambil berteduh teman-teman di tempat ini sambil istirahat, ternyata di depan saya ini teman-teman ada sebuah hotel, namanya Hotel Marina. Marina Hotel adalah hotel termewah dan terbaik yang ada di kota Bima. Nah, teman-teman yang berkunjung ke Bima jangan lupa untuk menginap di hotel ini teman-teman. Hotel ini cukup mewah dengan harga yang cukup terjangkau ya. Ya, banyak sekali para wisatawan menjadikan hotel ini sebagai hotel favorit untuk mereka menginap di sini ya. Hotel ini ya kurang lebih 7 atau 8 lantai ya, Hotel Marina Hotel ini, yang view-nya langsung menghadap ke laut Teluk Bima. Keren view-nya teman-teman ya. Dan teman-teman yang berkunjung ke Bima jangan lupa untuk menginap di Hotel Marina Hotel ini teman-teman ya.
Oke teman-teman, setelah kita dari depan hotel ini, kita akan sebelum masuk ke pusat kota Bima, kita akan ketemu dengan sebuah taman, ya, namanya Taman Amahami. Nah, pagi ini Taman Amahami begitu sepi teman-teman, ya, tidak ada pengunjungnya karena bukan hari libur. Besok dan hari Minggu baru taman ini sangat ramai. Orang-orang olahraga ke sini, mencari kuliner sini. Akan ada banyak tempat-tempat jualan di Taman Amahami ini pada hari Minggu pagi, ya, dan banyak orang yang olahraga bersantai-santai bermain di Taman Amahami ini teman-teman. Teman-teman ketahui bahwa Taman Amahami ini di ujungnya itu dia nyambung dengan namanya Masjid Terapung Kota Bima. Jadi ada Masjid Kota Bima, Terapung Kota Bima. Itu ada tulisannya Taman Amahami. Ya. Kita lanjut ke depan. Kita akan lihat sejenak bagaimana bentuk dari Masjid Terapung Kota Bima yang merupakan salah satu ikon dari Kota Bima itu sendiri. Jadi sebuah masjid yang dibangun di atas permukaan laut, ya, sehingga disebut dengan Masjid Terapung Kota Bima yang akan menjadi salah satu ikon Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Itu teman-teman, ya, dampaknya dari jauh, ya, kurang lebih 50 meter. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di pusat Kota Bima. Ini adalah jembatan yang sangat ikonik di Kota Bima karena pada malam hari ini ada lampu-lampu hiasnya begitu indah. Banyak orang yang nongkrong di sini mengabadikan indahnya jembatan ini, ya. Jembatan ini akan menjadi awal untuk kita memasuki pusatnya Kota Bima, kota tepian air. Ikuti perjalanan saya untuk meliput sedikit situasi yang ada di Kota Bima, NTB. Nah, ini teman-teman, ya, ini di kiri kanan kita banyak sekali pertokoan di jalan ini teman-teman, ya, merupakan pusat kota yang ada di Kota Bima teman-teman. Ya, ini teman-teman, tampaknya sepi sekali Kota Bima pagi hari ini. Jadi akibatkan karena bertepatan dengan hari Jumat, ya. Hari Jumat itu memang situasi di Kota Bima itu sepi dibandingkan dengan hari-hari yang lain, ya. Karena nanti teman-teman jam 12 siang semua jalan-jalan di Kota Bima ini akan ditutup. Bertepatan dengan ada perda tentang Jumat Kusuk, artinya dari jam 12 sampai jam 1 semua jalan-jalan di Kota Bima ditutup karena ada sholat, ya, di depan-depan masjid itu akan dipalang jalannya, sehingga teman-teman yang mau ke Kota Bima harus memilih waktu yang berbeda, ya. Jangan sampai jam 12 sampai jam 1 siang setiap hari Jumat, maka teman-teman akan tidak bisa lewat, ya. Jadi harus nanti jam 1 siang setelah sholat baru jalan-jalan akan dibuka. Teman-teman, Kota Bima ini adalah salah satu kota paling timur di NTB, ya. Nah, dari jalan ini terus kita lurus kurang lebih 1 jam kita akan sampai di Pelabuhan Sape, merupakan pelabuhan paling ujung di NTB. Nah, dari Pelabuhan Sape ini kita akan terus menyeberang ke NTT, yaitu ke Sumba dan juga ke Labuhan Bajo. Jadi ternyata kemarin ada KTT ASEAN di Labuan Bajo, ternyata sangat dekat dengan Kota Bima ini teman-teman. Jadi teman-teman, dari Pelabuhan Sape Bima menuju Kota Labuan Bajo dengan menggunakan feri atau kapal kurang lebih 6 sampai 7 jam kita sudah sampai di Kota Labuhan Bajo teman-teman. Jadi, ya, kalau Labuan Bajo terkenal, Bima juga sebenarnya tempat yang indah, pantai-pantainya sangat indah, tempat-tempat wisata yang sangat indah, namun belum maksimal, ya, diperkenalkan kepada banyak orang. Kiranya pemerintah bisa lebih maksimal lagi memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di kota dan Kabupaten Bima ini teman-teman. Oke, ini saya sedang berada di Museum Aseum Bojo, atau di sebelah kiri ini ada namanya Istana Bima. Ini menurut sejarah adalah
tempat tinggalnya Sultan Bima di sini, di sebelah kiri ini. Namanya Museum Asembojo. Teman-teman mau melihat tentang sejarah Bima bisa mengunjungi museum tadi. Ya, di sebelahnya juga ada alun-alun Sarasuba Kota Bima. Di depannya ada Masjid Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Nah, itu ya, ini kita menelusuri jalan raya ya di Kota Bima teman-teman. Ya. Nah, agak sepi memang hari ini. Ya, oke. Di depan kita juga ada berbagai macam pertokoan. Ya, di kanan tuh ada ABM Arta Bima Mall ya. Nah, dan juga ada pertokoan yang lain teman-teman. Yes. Oke, kalau kita lurus kita akan menuju ke pasar ya. Ya, tapi saya akan belok kiri ya. Belok kiri menuju ke Terminal Darah Kota Bima. Nah, jadi terminal bis ya di Kota Bima bernama Terminal Darah Kota Bima ya. Bukan karena terminal yang rawan ya, makanya terminal berdarah, bukan. Tapi memang namanya adalah Kampung Darah sehingga terminal dinamakan sebagai Terminal Darah. Terminal Kampung Darah teman-teman. Ini jalan menuju terminal teman-teman ya. Oke, di depan ada pertigaan tapi satu jalur dari sisi kanan. Kita akan belok kiri ini ya. Ya, di depan kita ada terminal ya, Terminal Kampung Darah. Nah, jadi ini pusat terminal di kota. Tapi pagi-pagi ini sangat sepi kalau terminal di sini karena mobil-mobil tidak ada, yang jarang masuk ke sini. Nanti sekitar jam 6 sampai jam 7 malam baru bis-bis besar akan penuh di terminal ini, dan terminal ini akan ramai karena dari terminal ini kita akan naik bis menuju ke berbagai macam tujuan ya. Ya, tentunya ke Sumbawa Besar, ada yang ke Lombok, Kota Mataram, ke Denpasar, Bali, bahkan ke Surabaya dan tujuan-tujuan yang lain ya. Jadi menggunakan terminal Kampung Darah ini. Ini adalah situasi di Kampung Darah ya, Kota Bima ya. Ya. Oke teman-teman, sudah banyak